Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Saya Andi Suyetno, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang. Kali ini saya akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 1.2, gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Seorang guru penggerak dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran dan pengelola perubahan dalam pendidikan. Maka dari itu, guru penggerak harus bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Ada 5 nilai guru penggerak yang harus diasah dan dikembangkan oleh seorang guru. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Jika saya sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun, tentunya saya akan dan terus membawakan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Berikut penjabaran dari saya. 1. Berpihak pada murid. Saya akan selalu mengutamakan kepentingan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran. Segala keputusan yang saya ambil berdasarkan semangat untuk memberdayakan diri serta memanfaatkan aset dan kekuatan yang siswa miliki untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas dari murid saya. Segala hal yang saya lakukan harus saya tujukan untuk kepentingan pembelajaran murid saya. Saya akan selalu berpikir mengenai pertanyaan-pertanyaan utama yang mendahulukan murid, seperti apa yang murid saya butuhkan, apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran ini lebih baik, lebih menyenangkan, dan lebih diminati oleh murid saya. Bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idam-idamkan. Berikut kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan terus saya lakukan, antara lain: 1. Membuat suasana kelas yang sangat nyaman dan menyenangkan, melaksanakan pembelajaran yang mengaktifkan murid atau student center, memberikan kemerdekaan bagi murid untuk bereksplorasi dan berkreasi, dan menyediakan bagi mereka berbagai sumber belajar untuk murid saya. Nilai yang kedua adalah nilai mandiri. Saya sebagai guru penggerak akan terus belajar sepanjang hayat saya untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai guru penggerak. Ini juga berarti bahwa saya harus senantiasa memampukan diri saya sendiri dalam melakukan aksi serta berani mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Saya akan mengembangkan diri saya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, oleh dinas, atau pihak lain. Saya juga akan merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga semakin menguasai dan makin ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak pada murid. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan terus saya kembangkan antara lain: 1. Aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri dan keprofesian seperti PMM, seminar, dan lain-lain. 2. Berlatih skill peran, karya, dan seni secara mandiri untuk mempersiapkan lomba-lomba siswa saat dibutuhkan. Lalu belajar membuat desain media pembelajaran, baik ide mandiri maupun saya harus melalui panduan dari internet. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Saya akan senantiasa melihat, kemudian memaknai segala pengalaman yang terjadi di sekeliling saya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain, baik itu pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif. Kemudian saya akan memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menuntun diri saya dan menuntun murid saya dan coaching terhadap sesama rekan sejawat saya. Sebagai guru penggerak, saya tidak akan berhenti di refleksi ini saja, namun saya akan membuat sebuah perencanaan tindakan, kemudian saya akan mengejawantahkan lewat tindakan nyata sebagai upaya untuk peningkatan kualitas diri, memperbaiki kinerja dan hasil kerja, sehingga keberadaan saya mampu memberikan dampak positif dalam perubahan ke arah pendidikan dan pembelajaran yang lebih baik. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan terus saya kembangkan antara lain: 1. Konsisten melakukan refleksi dan evaluasi bersama murid setelah pembelajaran.
Lalu, meminta umpan balik berupa tanggapan, saran, kritik, masukan dari murid, rekan sejawat, atasan, atau bahkan sampai orang tua melalui media sosial. Dan yang terakhir, melakukan tindak lanjut berikutnya. Nilai yang keempat adalah kolaboratif. Sebagai guru penggerak, saya akan berupaya terus membangun kolaborasi yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan, baik yang berada di lingkungan sekolah, dalam hal ini tentu kepala sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan, dan tentunya kepada para murid itu sendiri. Saya juga akan membangun kolaborasi terhadap pihak luar sekolah, misalnya orang tua murid, melalui paguyuban, komite sekolah, dan praktisi pelatihan, akademisi, dan pihak lain. Saya akan berupaya membangun kolaborasi berdasarkan rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi, saling melengkapi demi mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan terus saya kembangkan antara lain: 1. Saling berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik secara personal maupun melalui kegiatan pembelajaran. 2. Kolaborasi dengan orang tua siswa melalui paguyuban kelas maupun komite. Dan tentu saja kolaborasi dengan pihak luar untuk mengembangkan praktik baik di sekolah saya. Nilai yang kelima adalah inovatif. Sebagai guru penggerak, saya akan senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna, serta memberdayakan aset dan kekuatan yang ada di sekolah saya untuk mewujudkan visi bersama. Saya memahami bahwa di era perkembangan teknologi digital seperti saat ini, realita situasi yang dihadapi pendidik semakin kompleks dan tantangannya pun pasti semakin besar. Maka saya akan menjalankannya dengan fleksibel. Artinya apa? Saya harus siap berinovasi, bahkan tidak segan jika harus mengadopsi sebuah pengetahuan ataupun skill yang bisa saya kembangkan. Intinya, saya akan lebih jeli melihat potensi dan kekuatan yang ada di sekitar saya. Kemudian akan saya inovasi untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan terus saya kembangkan antara lain: 1. Menyusun media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran siswa sekaligus dokumentasi kegiatan, dan merancang kegiatan proyek yang menyenangkan sekaligus melatih pengetahuan skill murid saya. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.2. Semoga bermanfaat. Saya Andi Suyitno. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.